Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pada jam pertama ini, kita akan mulai membahas tema 7, subtema 1, muatan ilmu pengetahuan alam. Pada materi kali ini, kita akan membahas pengaruh gaya terhadap benda. Ayo, perhatikan gambar di samping. Becak dapat bergerak karena adanya gaya. Gaya adalah tarikan atau dorongan. Gaya dapat menyebabkan suatu benda bergerak dan kedudukannya berubah. Untuk melakukan gaya diperlukan tenaga. Keadaan suatu benda dapat berubah akibat pengaruh gaya. Pengaruh gaya terhadap benda antara lain: 1. Benda yang diam menjadi benda bergerak. Contohnya, meja yang didorong, bola yang ditendang, dan gerobak yang ditarik. 2. Benda yang bergerak menjadi diam. Contohnya adalah pada saat sepeda yang sedang dikendarai direm. Gerak sepeda menjadi lambat dan akhirnya berhenti. Yang ketiga, benda berubah bentuk. Contohnya, saat botol air mineral yang kosong diinjak. Botol tersebut akan berubah bentuk. Nah, contoh lainnya adalah balon yang ditekan menjadi berbagai bentuk. Yang keempat, benda bergerak berubah arah. Contohnya, saat bola yang menggelinding ditendang, bola berubah arah karena gaya yang diberikan. Nah, sekarang kita akan membahas macam-macam gaya. Yang pertama, gaya otot. Gaya otot adalah gaya yang timbul karena aktivitas otot. Contohnya, anak menendang bola, ibu memotong kue, ayah memindahkan televisi, dan juga ketika kita mendorong mobil. 2. Gaya gravitasi bumi. Gaya gravitasi bumi adalah gaya yang disebabkan oleh gaya tarik bumi. Contohnya, jika kita melempar benda ke atas, maka benda itu akan jatuh ke tanah. Contoh lainnya, penerjun payung yang melompat dari pesawat akan bergerak menuju ke permukaan bumi. 3. Gaya pegas. Gaya pegas adalah gaya yang terjadi akibat tarikan atau dorongan terhadap benda yang dilakukan menggunakan pegas elastis. Contohnya adalah ketapel, karet gelang, dan pulpen yang terdapat pegas di dalamnya. Yang keempat, ada gaya magnet. Gaya magnet adalah gaya yang timbul karena tarikan magnet terhadap benda yang terbuat dari logam tertentu. Contohnya, paku yang didekatkan pada magnet akan tertarik oleh magnet. Yang kelima, gaya listrik. Gaya listrik adalah gaya yang ditimbulkan oleh benda-benda yang bermuatan listrik. Contohnya, lampu bohlam menyala ketika ada aliran listrik yang melewatinya. Yang keenam adalah gaya gesek. Gaya gesek adalah gaya yang timbul jika dua permukaan benda saling bertemu. Gaya gesek dapat menimbulkan adanya hambatan. Nah, semakin kasar permukaan suatu benda, maka gaya gesek dan hambatannya semakin besar. Contohnya, saat mengasah pisau menggunakan batu asahan, menghapus papan tulis, dan ketika gesekan ban mobil dengan permukaan jalan. Selanjutnya, gaya otot dan kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Gaya otot adalah gaya yang ditimbulkan oleh otot manusia atau hewan dalam melakukan kegiatan seperti mengangkat, menarik, menahan, atau mendorong suatu benda. Contoh penerapan gaya otot adalah ayah mendorong atau menarik meja. Yang kedua, Made menendang bola ke arah gawang. Yang ketiga, sapi menarik gerobak. Dan contoh lainnya adalah
ketika ibu membawa barang belanjaan. Otot disebut alat gerak aktif karena memiliki kemampuan menggerakkan tulang. Nah, jika otot digunakan terus-menerus untuk melakukan kegiatan yang berat, maka otot akan mengalami keletihan. Pada saat otot mengalami keletihan tetapi tetap dipaksakan, maka akan timbul cedera otot atau kram otot. Contoh pemanfaatan gaya otot dalam kehidupan sehari-hari. Contoh kegiatannya, yang pertama membuat kerajinan dari tanah liat. Manfaatnya membentuk benda-benda menjadi benda-benda seperti guci dan vas bunga. Yang kedua, melipat baju. Manfaatnya yaitu membuat baju menjadi lebih rapi. Contoh yang ketiga, ketika kita membuat kue. Manfaatnya, kue dapat dibentuk sesuai keinginan kita. Yang keempat, ketika kita memotong kue. Manfaatnya, membuat ukuran kue menjadi lebih kecil sehingga mudah untuk dimakan. Dan selanjutnya, mendorong meja. Manfaatnya, memindahkan posisi meja. Menggendong tas. Manfaatnya, membawa tas dengan mudah. Dan yang terakhir, mengayuh sepeda. Manfaatnya, menjalankan sepeda supaya bergerak dan berpindah tempat. Nah, anak-anak, setelah kalian menyimak materi hari ini, tugas kalian yaitu 1. Menjelaskan apa pengertian dari gaya. 2. Sebutkan dan jelaskan macam-macam gaya. Sekian pembelajaran pada pagi hari ini. Jangan lupa tugasnya dikerjakan di buku tugas dan selalu patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.